Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam tandan berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Pemupukan merupakan salah satu hal yang penting dalam perawatan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memerlukan pupuk sebanyak minimal 6 kg. Untuk pohon-pohon yang sudah setinggi di kebun ini, pemupukan bisa diberikan sebanyak 6 kg menggunakan NPK 13627. Selain pemupukan menggunakan pupuk NPK, kita juga diharuskan atau diwajibkan memberikan pupuk dolomit ya. Apabila kita bisa menemukan dolomit dengan MES 100 atau nilai kehalusan dari bubuknya ini 100%, berarti ini kayak kayak debu, itu lebih bagus. Yang kita gunakan kali ini agak kasar ya. Ini kalau tidak salah MES-nya MES 60 dari pupuk dolomit yang mengandung magnesium 18% dan CaO 30%. Jadi seperti ini kemasan kapur dolomit yang kita gunakan pada pemupukan kali ini. Jadi lahannya sekitar 1 hektar ya, luasan 1 hektar dengan panen rata-rata di angka 1,5 ton. Untuk kebun yang sudah berumur lebih daripada 10 tahun. Ini saya perkirakan umurnya di antara 12 hingga 14 tahun. Yang mana ini pohonnya tidak rata ya. Biasa terjadi di beberapa kebun kelapa sawit, ukuran pohonnya tidak rata. Ada yang masih pendek seperti ini dan ada juga yang sudah tinggi yang seperti di sana ya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor jarak tanam ya. Untuk kebun ini bisa kita lihat dari cahaya yang masuk ke bagian permukaan tanahnya yang di sebelah sini. Ini nampak terang ya, terang menandakan jarak tanam yang di area sebelah sini ini agak longgar. Sedangkan untuk yang di area sebelah sini, ini cahaya matahari yang tembus ke bagian bawah tidak terlalu banyak karena ini pelepahnya sudah seperti ini ya. Ini yang dari pohon di sebelah sini. Ini hampir menyentuh bagian batang di sebelah sana. Berarti jarak tanamnya antara pohon ini dengan pohon ini kurang dari 9 meter kalau keadaannya demikian. Jadi ini adalah jalan tengahnya, yang mana ini cukup curam gunungnya. Dan di bagian atas yang di sebelah sana, ini akses jalan pengangkutan TPS dari kebun seluas 1 hektar. Untuk pemupukan, kemarin sudah pernah kita buatkan video untuk kebun ini. Yang di area sebelah sini sudah kita pupuk menggunakan NPK Ponska. NPK dengan kandungan 15, 10, 12 ya. NPK subsidi terakhir yang kami dapatkan untuk lahan kami seluas 1 hektar. Seperti ini keadaannya sekarang. Yang di sebelah sini ya agak rapat ya. Rapat. Seperti ini. Untuk panennya sendiri, rotasi panennya sebulan sekali. Pemanennya ini agak kesulitan mengatur jadwal, dimana ini terlihat buahnya sudah banyak yang membrondol ya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada 2 tandan yang sudah masak. Bisa kita perjelas. Ini dia. Ini ada 2 tandan ya yang sudah masak. Kemudian ini brondolannya banyak sekali. Bisa kita perhatikan. Ini brondolannya banyak banget ya. Dan brondol yang lama ini nampaknya tidak dikutip sehingga banyak sekali yang sudah menghitam. Yang di sebelah sini nih, ini juga ada yang sudah masak, bisa dilihat itu sudah brondol. Apalagi yang di sebelah sini. Jadi ini adalah salah satu pohon yang kemarin kita coba matikan karena jaraknya terlalu rapat ya. Yang pohon ini daunnya yang sebelah sini sudah menyentuh bagian batang ini, sedangkan daun yang di sini pun juga sudah menyentuh di sini. Apalagi yang daun dari pohon sebelah sini sudah melewati dari pohon yang di sebelah sini ini. Tapi kemarin proses mematikan pohonnya tidak berhasil, sehingga ini masih tumbuh ya, masih hidup. Padahal yang di sebelah sini sudah ini sudah ini ya, sudah merana ini ya, sudah terlihat ini batangnya ya. Kemarin kita lubangin di sebelah sini, kita beri racun paraquat
tetapi nampaknya tidak menyebabkan pohonnya mati dan akhirnya tumbuh akar di sebelah sini. Dan untuk tajuk tanamannya masih hidup ya, seperti ini, dan dia mampu menghasilkan buah. Nah, itu dia buahnya. Jadi secara umum panennya masih cukup baik ya, untuk lahan seluas 1 hektar menghasilkan 1,5 ton. Itu cukup baik, dan saat ini di bulan November tahun 2022 ini buahnya cukup banyak ya. Coba kita zoom ini. Jadi cukup banyak buah yang masak karena memang waktu panen sudah lewat, harusnya sudah dari minggu kemarin itu sudah dilakukan panen. Nampaknya mungkin dalam minggu ini panen sudah bisa dimulai, sehingga kita bisa mendapatkan hasil buah dari kebun kita ini. Rencana pemupukan akan kita lakukan mulai baris di sebelah sini. Kemarin kita gunakan NPK 15-10-12, yaitu NPK Ponska subsidi untuk area di bawah ini. Jadi kemarin ini sudah kita pupuk karena kita hanya mendapatkan 5 karung. Jadi ini tidak cukup ya, hanya cukup di sebagian bawah sini saja. Sedangkan untuk yang di 4 baris yang di bagian atas sana itu tidak mendapatkan pupuk kemarin. Jadi nanti rencananya setelah kita tabur dolomit ini, kita akan tunggu sekitar 3 minggu. 3 minggu setelah itu baru kita lakukan pemupukan NPK 13-6-27, yaitu NPK yang standar yang harus digunakan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ini ya bisa kita perhatikan, ini efek dari pemupukan kemarin. Daunnya kita lihat. Jadi daun rumputnya ini sudah tampak hijau ya, hijau seperti ini. Ini berbeda sekali dengan rumput-rumput yang di sebelah sini, yang warnanya hijau biasa ya. Jadi efek dari pemupukan itu bisa kita lihat dari kondisi kesuburan tanaman atau gulma yang ada di sekitar piringan. Ini kemarin pupuk yang kita gunakan, pupuk Ponska. Ini dia. Yang kita telah berikan sekitar 3 minggu yang lalu. Dan ini efeknya bisa kita lihat sendiri. Untuk sebagian rumputnya ini daunnya hijaunya hijau sekali. Berbeda dengan rumput-rumput yang tidak mendapatkan pupuk seperti di area ini. Ini hijaunya hijau biasa ya. Jadi pupuk yang baik itu adalah pupuk yang bisa bereaksi dengan tanah, sehingga bisa diserap oleh akar tanaman. Untuk hasil pemupukan di kebun ini bisa kita lihat juga di daun di sebelah bawah ini sudah tampak hijau sekali, dan ini pelepahnya juga tampak lentur ya, tampak agak turun seperti ini, dan nantinya kita harapkan untuk yang di sebelah sini juga akan nampak gambaran yang sama, sehingga bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik dalam 2-3 bulan ke depan, di mana rata-rata untuk saat ini panen itu sangat rendah atau menurun akibat musim trek ya. Saat ini terjadi musim trek, di mana produksi rata-rata turun, ditandai dengan menurunnya berat danjang tanah rata-rata, ataupun juga menurunnya jumlah buah yang bisa dipanen. Pemberian pupuk dolomit bisa dilakukan dengan cara menaburkan ini di area piringan seperti ini ya. Yang nantinya hasilnya akan seperti ini. Jadi diusahakan penebarannya itu serata mungkin. Jadi di area piringan ini dengan dosis 2 kg dihambur merata seperti ini, agar tujuan dari pemberian dolomit bisa berhasil, yang mana dengan pemberian dolomit ini diharapkan tanaman kelapa sawit akan lebih subur, lebih baik dalam proses penyerapan pupuk yang akan diberikan, dan menghasilkan buah lebih banyak. Baiklah, kita coba inventarisasi bagaimana kondisi buahnya saat ini. Ini wilayah yang belum mendapatkan pupuk ya, yang mulai sebelah sini. Yang sebelah bawah ini sudah mendapatkan pupuk Ponska. Ini bisa kita lihat buahnya ada yang masak ini. Bisa kita zoom. Ini ada satu yang masak. Untuk yang di sebelahnya ini, kita zoom lagi. Ini nampaknya kosong ya yang di sebelah sini.
tidak terlihat buah yang masak. Yang di sebelah sini kosong ya. Tapi itu nampaknya sudah ada satu yang agak tua yang di sebelah sini tuh. Bisa kita perjelas lagi yang di sebelah sini, ini yang tengah-tengah ini. Nah, ini nampaknya udah mulai masak nih ya, cuman belum berondol sepertinya. Tingginya seperti ini pohonnya ya. Nah, ini cukup tinggi pohonnya. Kita lihat yang di sebelah sini. Ini ada yang masak satu. Terlihat ya, masak ini. Yang ini. Nah, ini dia. Coba kita zoom lagi. Kita dekat lagi. Nah, itu dia. Itu salah satu yang sudah masak ya, yang di barisan yang telah mendapatkan pupuk yang kita berikan 3 minggu yang lalu. Setinggi ini pohonnya. Nah, ini dia setinggi ini pohonnya ya. Dan ini kita lanjut di pohon sebelahnya. Nah, ini cukup tinggi juga pohonnya sudah. Ini masak ya yang satu ini. Jadi kita lihat. Nah, ini dia. Ini buahnya masak. Seperti ini kondisi buah pada pohon-pohon yang sudah kita pupuk sekitar 3 minggu yang lalu ya, seperti ini. Dan ini kita masuk ke areal pohon yang belum mendapatkan pupuk ya. Ini kalau bisa saya jelaskan pandangan saya di saat ini. Kalau bisa saya deskripsikan warna sesungguhnya untuk daun-daun yang ada di atas ini agak ini ya, kurang hijau ya dibandingkan dengan daun-daun yang di bawah sana. Karena memang efek dari pemupukan yang kita berikan terlihat di bagian bawah sana, karena bagian sana sudah kita pupuk 3 minggu yang lalu, sedangkan di bagian ini belum kita lakukan pemupukan. Yang baru kita berikan untuk areal sebelah sini adalah pemberian dolomit yang akan kita selesaikan hari ini pemupukannya. Ini kita lihat satu pohon lagi yang belum mendapatkan pupuk. Ini juga ada yang masak ya. Ada masak. Nah, itu dia. Seperti itu yang masak. Nah, itu dia. Coba kita lanjut ke pohon yang lain. Nampaknya penanamannya juga tidak teratur. Oleh sebab itu kemarin kita coba membunuh beberapa pohonnya yang di area sebelah sini. Karena ini barisannya tidak teratur. Sehingga yang 4 pohon di sini itu jaraknya terlalu dekat ya, antara barisan yang di sebelah sini dengan barisan yang di bawahnya ini. Dan ini belum ada yang masak ya. Ini ada satu yang masak untuk pohon ini. Nah, ini dia masak ya satu. Jadi seperti ini kondisi kebun kita di bulan November tahun 2022. Di mana ini adalah kebun petani sawit swadaya yang bibitnya sepertinya ini dari jenis Tenera ya. Untuk jenisnya kita tidak tahu pasti karena jarah dari penanaman kebun ini. Tapi kalau kita lihat berondolannya, itu berondolannya jarang yang dura. Jadi rata-rata daging buahnya tebal, dan ini bisa kita lihat betapa buruknya cara pemanenan, di mana berondolannya yang lalu tidak pernah dikutip sehingga banyak berhamburan seperti ini ya. Oke, dari kebun petani sawit swadaya, jangan lupa untuk melakukan pemupukan. Pemupukannya lengkap. Selain menggunakan pupuk NPK, kita juga diwajibkan menggunakan pupuk dolomit agar pertumbuhan tanaman kita optimal, bisa menghasilkan buah yang banyak. Maka perawatannya juga harus diperbaiki. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.